Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 19381072158. Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas D19. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara memilih bahan simakan. Namun sebelum kita membahas pada pembahasan inti, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai menyimak. Trigan 2008 berpendapat bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara. Namun seringkali terjadi saat dalam proses pembelajaran di mana siswa sangat kurang dalam menyimak materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga mengakibatkan siswa tersebut tidak paham terhadap apa yang disampaikan. Dan ini merupakan tugas bagi kita sebagai seorang pelajar untuk mengatasi hal-hal tersebut. Menarik perhatian siswa merupakan hal yang selalu dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran dapat dipahami siswa. Pengetahuan tentunya akan dapat diserap oleh siswa jika ada perhatian pada siswa tersebut. Sebagai seorang guru harus selalu berinovasi untuk menarik perhatian para siswanya. Langsung saja pada pembahasan inti. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bahan simakan, sebuah pengantar dan aplikasi untuk mata pelajaran sains kelas 2 SD. Anak yang masih dalam masa kelas rendah sudah mampu berpikir logis mengenai objek dan kajian. Meskipun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret, dapat digambarkan atau pernah dialami. Materi sains dengan tema pertumbuhan hewan dan tumbuhan dapat disampaikan pada anak SD kelas 2, di mana hewan dan tumbuhan merupakan objek konkret yang sering mereka jumpai di lingkungan tempat mereka tinggal. Materi tersebut termasuk materi yang sangat ringan, sebab dikemas dan disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Pemikiran anak SD kelas 2 cenderung masih bersifat imajinatif. Mereka lebih menyukai belajar dari benda-benda yang dapat dilihat atau divisualisasikan secara langsung. Ketika seorang guru memberi materi mengenai tumbuhan hewan dan tumbuhan, mereka tidak kesulitan untuk menerima. Tentu saja, contoh yang digunakan sebagai materi pembahasan harus disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan mereka, di mana pengalaman dan pengetahuan setiap anak didik itu pasti berbeda-beda. Meski demikian, guru harus memberi materi secara komprehensif. Apabila seorang anak A memiliki pengetahuan lebih banyak daripada anak B terkait macam-macam hewan atau tumbuhan, maka anak B harus dibimbing secara bertahap agar pengetahuannya berkembang. Penyajian materi pertumbuhan hewan dan tumbuhan seperti ketentuan di atas sudah sangat tepat. Penalaran anak usia masa kelas rendah berbeda dengan anak pada masa tahap operasional, di mana anak yang tergolong pada masa tahap operasional formal di sini mulai sejak usia 12 tahun ke atas. Sedangkan anak SD kelas 2 belum memiliki pemikiran logika yang abstrak ketimbang anak usia 12 tahun ke atas yang sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan juga lebih logis. Materi pertumbuhan hewan dan tumbuhan untuk anak SD kelas 2 akan lebih mudah berserap apabila langsung mengacu pada hewan atau tumbuhan sebagai contoh konkret. Mereka belum mampu memahami teori mengenai pertumbuhan secara abstrak karena otak manusia telah terkonsep untuk mempelajari suatu hal secara bertahap, dimulai dengan suatu hal ringan yang mudah dicerna dan berlanjut kepada hal yang semakin berbobot.
dari itu, materi simakan tersebut sudah sesuai dengan penalaran anak SD kelas 2. Benda atau objek sebagai model pembelajaran yang nyata akan membawa anak belajar secara perlahan. Untuk anak SD kelas 2, yang ditargetkan bukanlah pemahaman mereka terkait analisis konsep pertumbuhan hewan dan tumbuhan, melainkan pemahaman mereka bahwa pertumbuhan berarti bertambahnya besar ukuran tubuh hewan atau tumbuhan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam materi sains tersebut merupakan bahasa dengan komunikatif. Anak usia SD kelas 2 masih tergolong masa membaca awal. Mereka akan menjadi sulit apabila dihadapkan pada teks yang berbentuk paragraf. Pada teks materi menyimak tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat sederhana. Setiap kalimat harus pendek dan tertata dengan runtut. Tidak ada penggunaan bahasa asing maupun bahasa intelektual tingkat tinggi. Ukuran huruf pun harus diperhatikan. Huruf pada teks lebih besar dibandingkan ukuran huruf yang terdapat pada teks materi simakan anak SMP ataupun anak SMA. Hal itu akan membantu anak lebih jelas dan nyaman dalam membaca sebuah tulisan. Sedangkan penggunaan gambar pada materi simakan akan membantu anak dalam memahami. Apalagi anak SD kelas 2 sangat menyukai gambar-gambar berwarna-warni. Gambar akan memperjelas materi yang disampaikan, dan imajinatifnya otak anak akan mengombinasikan gambar-gambar pertumbuhan hewan dan tumbuhan dalam artian yang sebenarnya. Metode pembelajaran juga sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam memahami materi yang disampaikan. Metode pembelajaran tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan bagi anak SD kelas 2 ialah dengan menggunakan metode pembelajaran visual. Bantuan teknologi seperti OHP atau Overhead Projector untuk menampilkan gambar pertumbuhan hewan dan tumbuhan akan menarik perhatian mereka. Permainan yang konstruktif dan kreatif juga harus diterapkan dalam kelas tersebut. Misalnya, dalam permainan teka-teki, menyusun gambar-gambar hewan dan tumbuhan dari ukuran kecil hingga ukuran yang terbesar. Materi simakan ini akan mendorong anak lebih dekat dengan makhluk hidup lainnya. Mereka akan mengetahui bahwa setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Secara lebih spesifik, anak akan mengerti perbedaan antara anak, remaja, dan tua pada hewan yang perkembangan dari tunas hingga menjadi tanaman dewasa pada tumbuhan. Pertumbuhan hewan dan tumbuhan sebagai materi simakan ialah dasar anak nantinya dalam mempelajari materi tersebut secara lebih luas. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan dari usia anak, maka mereka dituntut lebih memahami pertumbuhan hewan dan tumbuhan secara lebih detail, bukan hanya terfokus pada beberapa hewan dan tumbuhan sebagai model pembelajarannya saja, namun dituntut pemahaman mengenai apa pertumbuhan, fase-fase dalam pertumbuhan, dan juga lebih banyak lagi tentang sebuah tumbuhan. Maka dari itu, materi simakan untuk anak SD kelas 2 tersebut merupakan materi dasar pembelajaran pertumbuhan hewan dan tumbuhan yang akan dipelajari lebih mendalam nantinya. Setiap pengetahuan pasti mengandung satu manfaat. Pengetahuan yang diperoleh anak SD kelas 2 tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan akan membawa mereka mengenali proses kehidupan organisme lain. Mereka memberi pengertian bahwa hewan dan tumbuhan yang semula berukuran kecil bisa menjadi besar karena keduanya mengalami proses pertumbuhan. Jika mereka sudah paham, mereka dapat mengamati pertumbuhan hewan dan tumbuhan secara langsung, sehingga mereka akan lebih dekat dengan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya sampai di situ saja, mereka pun akan mengerti bagaimana memperlakukan hewan dan tumbuhan sesuai tingkat pertumbuhan. Misalnya, anak ayam yang kecil diberi makanan berupa beras, nasi, atau makanan yang dengan mudah dapat tertelan. Sedangkan ayam yang sudah dewasa sudah dapat diberi makanan berupa jagung dan sebagainya.